Mana guys? Anjing. Bos. Depan kita tetap menunjukkan jam 3:58 dan jam 4 nanti kita akan sholat subuh di perjalanan ini guys. Semoga selamat sampai tujuan. Bismillah. Kita ngeres dulu di rest area 150. Di Juragan lagi makan dulu, lapar katanya sarapan pagi. Aku bilang. Duduk. Aku bilang. Buradul. TM 166 ini lagi main bocil kita. Oke guys, waktu sudah jam 7:53. Kita lanjut lagi perjalanan. Oke, akhirnya setelah kita melakukan istirahat di rest area, akhirnya kita tiba juga di gerbang tol Pekalongan. Ini kita sudah menuju gate-nya. Tadi kita berangkat di pukul 4, walaupun tadi kita sempat dua kali ya itu. Yang pertama untuk melaksanakan sholat subuh di rest area masih sekitaran Bekasi, kemudian lanjut kita sarapan di rest area 166 kisaran jam setengah 8 pagi. Kurang lebih hanya menyita waktu 30 menit. Lanjut kita lakukan perjalanan dan akhirnya kita tiba di gerbang tol Pekalongan kisaran pukul 11. Yang akan kita lanjutkan untuk perjalanan non tol yang akan kita lewati perkebunan, hutan, sawah, dan beberapa pemukiman warga di beberapa daerah yang nanti akan kita lewati. Ini kita sudah keluar Pekalongan dengan biaya sebesar 276.000. Tadi sebelumnya dari Bekasi menuju Cikampek sebesar 9.500 kalau nggak salah. Saya jangan lupa nanti mohon koreksi. Lanjut di gerbang tol Pekalongan sebesar 276.000. Ini kita lewati jalur Pekalongan melalui jalan lepas dari Pekalongan di daerah Kajen. Kita singgah sejenak untuk mengisi lagi BBM karena memang sudah perjalanan jauh, namun masih kisaran 60-70%. Kita khawatir nanti di pertengahan jalan tidak ada SPBU yang ada di lintasan perjalanan kita full tankkan lagi kisaran 30% dari isi tangki sambil kita rehat-rehat, yang mau ke toilet ataupun yang mau jajan-jajan, karena seberang pom bensin ini ada beberapa pedagang di sekitaran pinggir jalan ya. Oke, kita lanjut langsung setelah melewati Tugu atau alun-alun di Kajen, langsung kita disambut tuh sama perkebunan, hutan. Dan jangan khawatir karena jalanan ini juga cukup bisa dilewati oleh kendaraan kecil, karena kalau kita lihat ada beberapa truk dengan muatan berat, sehingga ya kita pastikan bahwa memang
jalan menuju ke arah Dieng melalui jalur Kajen ini tidak terlalu ekstrim ya, karena beberapa truk yang kami ini lewat jalan yang kita lewati ini, ada beberapa truk yang memang banyak yang melintas baik dari Dieng maupun menuju ke Dieng. Kebetulan kami juga menggunakan mobil Matic dan tidak ada masalah, walaupun banyak tanjakan, kelok-kelokan, tapi itulah seninya. Nah, ini sambutan alam yang begitu indah yang disajikan oleh daerah Pekalongan menuju Dieng, luar biasa. Tak bosan-bosan mata menatap, memandang ke kiri ke kanan, hijau-hijau dedaunan. Nanti kita tunggu di perjalanan setelah mendekati, sungguh luar biasa, lebih indah lagi. Oh ya, para sobat, mungkin nanti mau merencanakan perjalanan, jangan lupa sebelum melakukan perjalanan berangkat, beberapa persiapan mulai dari fisik, perbekalan, dan yang terutama adalah kesehatan kendaraan. Jadi setidaknya minimal kita lakukan servis ganti oli agar nanti perjalanan kita tidak terjadi kendala di kendaraan kita. Pengecekan ban, tekanan ban, kemudian radiator, minyak rem, dan lainnya yang saya rasa cukup standar. Karena sepanjang jalan kita setelah lepas dari Kajen ini, yang kita temui adalah perkebunan, hutan, perbukitan. Hampir belum saya temui bengkel atau ya perbaikan kendaraan mobil yang bila terjadi insiden ini amit-amit ya tidak bisa kita lakukan perbaikan di pertengahan jalan, sehingga kita berantisipasi bahwa perjalanan kita sudah dipastikan bahwa sebuah kendaraan dalam kondisi sehat. Oke, akhirnya kita juga melakukan isoma ya. Kebetulan kita sudah sampai di Banjarnegara. Kita lakukan istirahat, makan, dan sholat di Banjarnegara. Ini ada masjid dan juga PBU. Dan di dalamnya juga ada beberapa kantin yang menyuguhkan beberapa makanan yang bisa kita pesan. Bisa pukul 2 kita lakukan sholat zuhur, dan ternyata di seberang pom bensin ini kita ada melihat makanan bakso ya, cukup segar juga nih, karena di rest area tersebut di kantinnya tidak menjajakan bakso, hanya makanan-makanan ringan dan berat yang berupa ayam geprek, ayam fried chicken, atau makanan lain yang setidaknya tidak ada bakso lah di situ. Nah, ini ada bakso nih, akhirnya kita singgah di depan SPBU-nya, dan setelah kita selesai makan kita disambut hujan ya, menambah tahdu perjalanan kami.
Masih disambut hujan, cuma ya memang masih agak-agak gerimis, tidak terlalu lebat, sehingga sajian suguhan pemandangan alam yang dinantikan masih bisa terlihat jelas, sehingga tidak bosan mata kita untuk selalu memandangnya. Kita lewati beberapa kampungan, walaupun memang tidak sepadat dan sebanyak yang ada di Jakarta. Setidaknya di daerah ini ada kehidupan. Beberapa juga di situ pantau beberapa warung yang dengan mana memang ada kebutuhan yang perlu kita beli, masih bisa diakomodir oleh perkampungan tersebut, entah itu jajanan maupun minuman. Sudah mulai tampak keindahan alam semesta ini luar biasa. Beberapa perbukitan, hutan, jalan yang menanjak, kemudian juga jalan yang berkelok, sehingga ya mungkin buat para driver ini tidak bosan ya di jalan, menambah semangat dan menambah pengalaman tersendiri untuk mengendarai mobil atau kendaraannya, jadi tidak bikin mata mengantuk. Sudah terpantau di kanan kiri ada beberapa perkebunan, diantaranya ada kol atau kubis, daun bawang, dan tentunya yang pastinya sebagai ciri khas Dieng adalah kentangnya. Nah ini kanan kiri banyak sekali perkebunan dari warga yang menghiasi jalan menuju ke Dieng, baik di sisi kanan maupun di sisi kirinya. Kita ketemu lagi perkampungan, dan ada sedikit juga kita lewati pasar, mana ada beberapa pedagang yang menjajakan dagangannya, entah itu kebutuhan pokok maupun ciri khas dari Dieng, yaitu kentang. Oke, akhirnya kita tiba juga di villa yang sudah kita pesan melalui pembelian online, dan saya lakukan pembelian di tiket.com. Ini ada di kisaran 20 menit dari titik 0 Dieng kita ke bawah. Cukup lumayan murah. Ini villanya bernama Villa Raja Wali. Yang awalnya kita hanya mau menyewa roomnya saja, tapi ternyata ada villanya juga yang cukup worth it lah untuk kita menginap 3 hari 2 malam di sini. Kita sudah tiba di pukul sekitar 4:30. Jam 4-an sore kita sudah sampai, walaupun hujan menambah
semakin dinginnya suasana di Dieng. Nanti saya coba spill gimana isinya, walaupun hanya 2 tapi lumayan, baik parkirannya cukup luas dan villanya juga cukup untuk bisa menampung sampai dengan 10 sampai 12 orang. Karena terdiri 2 lantai, walaupun hanya 1 kamar, tapi di lantai atas bisa cukup banyak menampung baik dewasa maupun anak-anak. Kita parkir persis di depannya, walaupun di sebelahnya ada lapangan cukup luas, tapi untuk bisa dapat akses yang lebih mudah dari villa ke mobil, ya kita dekatkan saja mobilnya di depan villa. Fasilitas air panas, TV, wifi, kemudian juga disediakan kompor induksi, perlengkapan makan, sendok, piring maupun gelas sudah tersedia, jadi kita tidak perlu repot-repot membawa dari rumah. Ini kamarnya bisa menampung di atas 2 orang, kalaupun kita mau minta extra bed nanti disediakan, tapi lebih baik kita bawa cukup karpet ataupun tikar ya dari rumah biar agak lebih hemat. Nah, ini nanti atasnya cukup bagus villanya, recommended bagi keluarga besar 10 sampai 12 orang. Jadi di bawah bisa 5 sampai 6, di atas pun bisa 5 sampai 6. Di atas ada 2 balkon menghadap ke depan dan belakang, dan ternyata yang paling bagus adalah balkon yang di atas karena view-nya itu mengarah ke Gunung Prau yang ada di Dieng. Dan di belakangnya ada perkebunan, kebun kentang, kol atau kubis, dan juga daun bawang. Tapi karena suasana yang sedang hujan, jadi agak kurang nyaman ya karena ada tampias dari hujannya. Oke sobat, itu sepenggal cerita perjalanan kami dari Bekasi menuju Dieng. Di video berikutnya nanti akan kami coba share objek-objek maupun perjalanan kami di seputaran Dieng, itu di Kawah Ijen, kemudian di Candi juga nanti kita akan coba kita tampilkan, dan objek-objek lain yang saya kira cukup untuk bisa foto-foto gitu ya. Karena memang suasananya cukup nyaman, ada sedikit dan ada beberapa objek wisata yang ada di atas awan atau negeri di atas awan. Cukup nyaman karena hanya 2 villa dan 5 cottage. Kalau memang terlalu banyak juga khawatir akan mengurangi rasa nyaman dan tidak bising ya. Tapi kalau sifatnya nanti rombongan mungkin bisa menjadi rekomendasi buat para sobat yang menuju ke dia. Ini bisa dicari saja nanti di sistem tiketing secara online, namanya adalah Villa Raja Wali di Dieng. Oke, jangan lupa di like dan subscribe karena ini memang video perdana kami. Mudah-mudahan kami terus berkembang dan bisa menyampaikan informasi lainnya yang sangat bermanfaat buat para sobat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.